Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali menikmati hari yang baru dan kekuatan yang baru yang diberikan Tuhan pada setiap kita. Sebelumnya mari kita awali saat teduh kita hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 186, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Kamis 24 Maret 2022 dengan tema bebal versus taat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan kembali kumpulkan kami untuk saat teduh bersama. Biarlah firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan, Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan ayat 14 akan dibacakan oleh Pak Denny. Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari muka yang bernyala-nyala,
itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah berjumpa dengan orang yang bebal? Orang bebal seringkali dihubungkan dengan ketidaktaatan. Orang bebal adalah orang yang tidak mau taat dengan perintah-perintah Tuhan. Bukan tidak mengerti perintahnya, namun mereka sengaja melanggarnya. Pada bagian ini, apa yang sedang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan menjadi marah kepada mereka. Pada bagian awal pasal ini diceritakan bahwa Musa yang naik ke Gunung Sinai tidak turun dari gunung tersebut, sehingga Israel resah dan minta Harun untuk membuatkan Allah bagi mereka. Sayangnya, Harun menuruti kemauan bangsa Israel tersebut dengan buat patung anak lembu emas, serta mereka juga menyembah patung tersebut dan menjadikan Allahnya. Tuhan yang tahu hal itu terjadi meminta Musa untuk turun menjumpai mereka yang telah menyembah berhala. Bahkan Tuhan menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan menyebutkan niatnya untuk memberikan hukuman atau membinasakan pada bangsa Israel secara menyeluruh, kecuali keturunan Musa yang akan menjadi bangsa yang besar. Baik, saudara kasih, mendengar bahwa Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel, maka Musa mencoba untuk melunakkan hati Tuhan dengan dua alasan. Yang pertama, bahwa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan tangannya. Masakan telah keluar dari bangsa Mesir, lalu dibinasakannya dari muka bumi ini. Kemudian alasan yang kedua, Musa memberitahukan kepada Tuhan bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Israel bahwa keturunan mereka akan sebanyak bintang di langit dan berikan tanah perjanjian bagi mereka. Bagi Musa, Tuhan yang telah pasti akan menggenapinya. Maka seharusnya Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel ini. Musa dengan ini memohon kepada Tuhan untuk tidak menyala murkanya dan untuk memberikan malapetaka kepada bangsa Israel. Mendengar alasan Musa yang diutarakan pada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan permohonan Musa dan Tuhan mengurungkan niatnya untuk membinasakan bangsa Israel dari muka bumi. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkannya. Saudara termasuk anak Tuhan yang taat atau bebal? Musa tidak menjadi egois manakala Tuhan menganggap ia dan keturunannya layak untuk meneruskan bangsa Israel. Namun Musa berharap Tuhan membinasakan bangsa Israel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sering kami menjadi malu manakala kami melihat tingkah laku bangsa Israel yang bebal, yang juga menggambarkan tingkah laku kami saat ini. Tuhan ampunilah kami dan perbaharuilah kami terus-menerus melalui firman yang kami baca dan kami renungkan setiap pagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari ambil komitmen atau kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar taat kepada Tuhan dan mencoba menerapkan kebenaran firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.